Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman udah berkenan hadir pada konseling kelompok hari ini. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak itu Bima Marhendra, bisa dipanggil Pak Bima. Gitu ya teman-teman. Ya, Pak. Oke, nah mungkin kalau Bapak kan sudah pasti tahu nama kalian ini ya, ya cuma sebatas tahu lah. Mungkin kalau dari kalian dan satu sama lain kan mungkin ada yang belum kenal. Nah, Ya, Pak. mungkin bisa perkenalkan diri dulu nggak, biar lebih nyaman aja kedepannya Ya. nanti. Ya, biar terang. Siapa dulu yang mau memperkenalkan diri, apa mau saya tunjuk aja? Jujur aja, Pak. Tunjuk aja. Ya. Udah, kalau dari sini, dari kiri nih. Ya, perkenalkan nama saya Arya dari 12 IPS 1. Oke. Halo Mas Arya. Ya, bisa saya. Bisa saya ya. Oke, selanjutnya dari sampingnya ini. Ya, perkenalkan nama saya Nina dari 12 IPS 1. Oke. Halo Mbak Ya, Nina. jangan lupa saya. Ini kok bajunya kopel hitam-hitam, ini udah janjian, Pak. Tadi baju saya dipakai, Pak. Oke. Nah, lanjut ke sisi kanan nih. Oke, perkenalkan nama saya Amel dari 12 IPS 2. Oke. Halo Mbak Amel. Lanjut ini yang terakhir, yang paling mungil. Siapa ini? Perkenalkan nama saya Denaykan Putra, bisa dipanggil Nanda. Oke, Nanda ya. Ini Nanda, ini Arya, ini Mbak Nina, ini Mbak Amel. Oke. Teman-teman kan udah tahu nih, kalau yang saya sebar kemarin mengenai poster itu kan temanya tentang kepercayaan diri ya. Nah, mungkin nanti kedepannya saya harap teman-teman bisa lebih terbuka untuk menceritakan permasalahannya yang terkait dengan percaya diri itu tadi ya. Nah, untuk sebelumnya nih kan kita di sini tuh konseling kelompok ya. Nah, dalam konseling kelompok itu ada dua tipe. Yang pertama itu tipe terbuka dan yang kedua itu tipe tertutup. Nah, teman-teman udah tahu nggak untuk terbuka dan tertutup itu bedanya apa? Belum tahu Pak. Semuanya belum tahu. Belum. Barangkali Mas Arya ini udah tahu belum? Belum. Belum. Kalau begitu saya jelaskan sedikit mengenai apa sih bedanya konseling terbuka dan konseling tertutup itu. Nah, untuk konseling tertutup itu nanti selama proses konseling itu anggotanya itu cukup kalian berempat aja. Jadi dari awal sampai akhir yang mengetahui permasalahan kalian berempat ya juga kalian berempat ini aja. Nah, kalau misal konseling terbuka itu nanti misal di pertengahan atau di seperempat pertemuan dari kalian udah merasa masalahnya itu selesai, itu boleh keluar dan bisa digantikan dengan anggota baru. Itu teman-teman bisa dipahami nggak? Oke. Nah, saya juga ingin menyampaikan sedikit, nanti kan dalam proses konseling ini ada aturan-aturan tentunya ya. Nah, untuk aturan-aturan ini nanti kita membuat kesepakatan dari teman-teman agar konseling kelompok ini berjalan dengan lancar dan nggak ada hambatan lah. Mungkin dari teman-teman ada usulan mengenai peraturan-peraturan yang kita setujui nantinya. Saya, Pak, ada. Oh iya, dari Mas Arya dulu. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya itu bisa mengangkat tangan gitu, Pak. Oke, kalau dari Mas Arya nanti kalau ada yang ingin mengajukan pendapatnya bisa angkat tangan. Kalau dari Mas Bensa, ini kok diem aja ini. Kalau dari saya sih itulah ya, tidak boleh membocorkan. Membocorkan ban. Apa? Membocorkan apa ini? Ya, membocorkan kita dari teman-teman karena kan ini kan privasi ya Pak ya. Jadi mungkin bisa di-keep oleh teman-teman sendiri, bukan bannya bocorkan Pak. Oke, berarti menjaga privasi satu sama lain ya. Kalau dari Mbak Amel, Kalau dari saya sendiri ini suka menerima pendapat teman
Jadi kayak legowo gitu Pak. Oh, ya saling menghargai berarti ya. Ya. Oke, kalau dari Mbak Nina, Mungkin kalau ada teman-teman yang nyampein pendapat itu nggak disela gitu loh Pak, nggak dipotong gitu. berarti nunggu pembicaraannya selesai baru dikasih masukan atau saran, nggak langsung di-cut gitu aja ya. Iya. Oke, berarti ini ada 4 peraturan ya dari Mas Arya. Nah, tadi kalau kalau ada yang mau berbicara atau ngasih saran itu mengangkat tangan dulu. Nah, kalau dari Mbak Dina itu nggak memotong pembicaraan orang ya. Nah, kalau dari Mbak Amel itu lebih legowo ya intinya ya. Kalau dari Mas Bensa ini tidak membocorkan privasi ya. Oke, bukan ban Mas, privasi. Nah, teman-teman kan ini kan kalian sekolah. Nah, untuk proses konseling hari ini kan diadakan hari Jumat ya, karena kita Jumatkan setengah hari. Nah, untuk proses konseling selanjutnya mau dilaksanakan sama seperti hari ini atau mau beda hari? Hari ini aja Pak, sama Pak. Sama seperti hari ini, hari Jumat. Ya. Setuju semuanya? Setuju. Ya. Untuk jamnya? Sama setengah Jumatan Pak. Setengah Jumatan? Setelah. Oke, setengah. Iya. Ini setuju semua? Iya, terus. Kok setuju aja teman-teman. Nah, untuk pertemuannya seminggu mau berapa kali? 2 kali, 3 kali, 1 kali? Satu Satu aja. Oke, Sibuk, Pak. Pak. Sibuk ya. Mungkin dari kalian ada yang ikut ekstrakurikuler ya? Iya, kurikuler maksud saya. Jadi untuk pertemuan konseling kelompok kita ini nanti diadakan pada hari Jumat setelah Jumatan, dan pertemuan setiap minggunya itu ada 1 kali. Oke. Oh ya teman-teman, tadi sedikit ngeblank. Kita kan tadi belum menyetujui ya kita konseling terbuka apa tertutup. Nah, dari teman-teman itu sendiri mau konseling terbuka apa tertutup nih? Gimana? Kalau dari saya tertutup sih Pak, karena biar kita aja yang tahu masalah kita. Oke, kalau dari Mas Bensa itu mau tertutup. Kalau dari teman-temannya ini? Kalau dari saya tertutup sih Pak. Oke. Karena nggak mau kenalan sama orang baru lagi aja. Oke, jadi sama ya, sama kayak Mas Bensa lah. Kalau dari Mas Arya atau Mbak Amel dulu? Saya kalau dari saya Pak itu juga tertutup. Oke, berarti Mas Arya ini lebih milih tertutup juga ya, kurang lebih sama kayak teman-teman alasannya ya. Oke, nah dari ketiga teman-teman ini kan mau tertutup. Nah, tinggal Mbak Amel ini mau terbuka apa tertutup? Kalau saya ngikut teman-temannya aja sih Pak. Berarti ini kita sepakati untuk konseling tertutup ya, agar privasi kalian ini terjaga. Nah, kalau misal privasi kalian bocor nih, ada konsekuensi atau hukuman nggak? Ada, buat Pak. yang membocorkan. Kita Apa itu konsekuensi? mungkin denda Pak. Denda. Iya. Kenapa harus denda? Soalnya kan biar tidak menyepelekan gitu Pak, kita apa ya, kita membocorkan hal kayak gini toh gitu. Makanya gitu. Biar nggak menggampangkan gitu Iya, ya. betul. Oke, kalau dari teman-teman? Sama Pak, saya setuju sama sarannya Mas Bensa. Iya. Beda aja. Kalau dari kedua cewek-cewek ini Ya sama Pak ngikut. sama semua. Nah, untuk nominalnya Jangan besar-besar sih. kalau nggak besar nanti disepelein katanya nanti. Berapa berarti? 15.000. 15.000. Nggak, malah digampangin nanti. 20 sih Pak. Ya. 20. Iya, harusnya sih ya sesuai kesepakatan aja sih. Ya. Berapa? Dari Mas Besa membuka nominal berapa? 1 juta. 1 juta. Gimana teman-teman? Tanyakan deh. Saya juga mikir-mikir. Kalau dari Mas Arya? 50 sih cukup sih Pak. Ya 50 Kan oh, iya, masih pelajar ya. Kalau dari kedua wanita ini gimana? 100 sih Pak. 100. 50 sih Pak. 50, ini 1 juta, itu 100, ini 50. 150. Berarti 1 juta 150 ya. Gimana? Ya, Deal? Pak. Iya, Pak. Ya. Gimana? Berapa ini? 100 aja Pak. 100. Ya. Iya. Berarti 100 apa 50 ini? Ya 100 Pak. Ada 2 100, ada 2 50. Ini 103. 103 berarti Saya 50. gimana ini teman-teman? Ayo. Kan ini Berarti besar kan 350 Pak. mengurangi itu, Mengurangi, dampak supaya iya. nggak keluar gitu. Ya, betul. Semakin bisa mengenal. Ya, gimana ini Mbak
mau ngikut teman-teman apa masih bertahan dengan pilihannya? 50. Oh, masih 50 ini teman-teman. Gimana ini? Kita ambil tengah-tengahnya 75. 75 Ya. antara 50 sama 100 tengah-tengah. Mana? Main 5.000 Pak, 80. Ini kok malah makin gimana ini konseling kelompok apa jual beli? Nah, gimana nih jadi dealnya berapa ini? Mungkin dari Bapak aja sih. Iya, dari Bapak aja sih. Ya, kalau dari saya mungkin ya 75 tadi kan di angka 50 sampai 100 ya tengah-tengah 75 Ya, Pak. juga apa mengantisipasi lah biar nggak disepelekan sama kalian-kalian ini untuk membocorkan privasinya ya. Iya, Pak, betul. Oke, kalau begitu kita langsung ke intinya aja ya. Kita udah banyak guyon juga kan. Takut nanti kalian nanti waktunya mepet juga pulangnya nanti malah ke malam atau keserian ya. Nah, teman-teman kan udah kapan hari saya share mengenai poster dengan tema kepastian itu sendiri ya. Nah, di sini mungkin dari teman-teman bisa menceritakan permasalahannya secara singkat mengenai kepercayaan itu sendiri. Nah, bisa dimulai dari siapa dulu nih? Dari Mas Arya. Nah, jadi kan temanya yang Bapak kirim itu kan kepercayaan diri. Iya. Nah, kebetulan saya lagi mengalami fase ketidakpercayaan diri itu Pak. Jadi saya di kelas 12 ini kalau maju untuk presentasi itu kayak takut gitu Pak, malu gitu. Nah, pas udah maju itu suka belibet gitu. Gara-gara nggak percaya diri tadi. Dari Mas Arya ini kalau lagi maju presentasi ini suka belibet gitu ya, kurang percaya diri. Kalau dari teman-teman, apakah ada permasalahan yang sama atau beda-beda ini permasalahannya? Kalau saya sih itu Pak, nggak percaya diri ketika dihadapkan sama orang banyak. Kayak ketemu sama orang itu saya lebih menghindar. Oh, oke. Kalau dari cewek-cewek ini gimana? Siapa dulu? Kalau saya tidak percaya diri saat menyampaikan pendapat sih Pak. Saat menyampaikan pendapat ya? Ya. Oke, kalau dari Mbak Amel? Saya ini sih Pak, berpenampilan di luar. Berpenampilan di luar? Kurang percaya diri. Outfit gitu ya? Ya. Oke. Dari keempat teman-teman ini kan permasalahannya berbeda-beda. Nah, dalam sesi konseling kan nggak mungkin langsung kita selesaikan semua ya, waktunya kan nggak mungkin nutut. Nah, di antara permasalahan kalian nih, siapa yang mau permasalahannya dibahas dulu? Iya, Mbak Amel mau dibahas? Enggak. Oh enggak. Iya. Saran kan? Iya, iya. Oke. Kalau monggo. saya Arya sih Pak. Oh, Mas Arya. Iya. Kalau dari Mbak Nina atau Mas Besa? Sama juga. Sama Pak. Mas Arya. Kalau boleh tahu alasannya? Karena kan lebih urgent karena itu kan waktu presentasi ya Pak. Oke, kalau dari Mbak Nina juga sama alasannya. Juga sama. Oke, nah dari ketiga teman-teman ini kan memilih Mas Arya untuk permasalahannya dibahas pada konseling kelompok hari ini. Nah, Mas Arya berkenan nggak? Berkenan Pak. Oke, kalau begitu kita sedikit fokus ke permasalahan Mas Arya. Oke, Mas Arya bisa diceritakan nggak permasalahannya secara detail lah, secara rinci? Oke. Jadi permasalahannya saya ini sudah lama sih Pak awalnya. Awalnya itu dimulai dari kelas 10. Oke. Kelas 10 itu kan kita sudah banyak buat kerja kelompok, presentasi, terus nyampein jawabannya di depan. Nah, saya itu kurang percaya diri kalau misal saya itu lagi presentasi ke depan. Saya takut kalau misal ke depan itu nanti saya dibicarain sama teman-teman belakang gitu. Terus saya tuh kadang kurang fokus sama hasil PPT saya gitu Pak. Jadi nyebabin saya tuh belibet waktu nyampein presentasi tersebut gitu. Oh, jadi permasalahan Mas Arya ini udah cukup lama ya dari kelas 10 dan mungkin ya pasti cukup mengganggu lah. Iya. Karena kan sebuah presentasi itu juga penting untuk nilai ya. Jadi ya cukup urgent sih. Dari teman-teman ada nggak yang pernah ngalami hal seperti itu? Pernah sih, Pak. Saat presentasi itu kurang percaya diri, takut diomongin ya Mas ya. Pernah ya? Pernah. Nah,
untuk presentasi yang kurang percaya diri itu tadi ada di setiap matkul atau di apa mata pelajaran tertentu atau semua mata pelajaran, Mas? Semua sih Pak. Semua mata pelajaran. Hampir semua. Dan itu terjadi sejak kelas 10 ya? Iya. Oke. Nah, dari permasalahan Mas Arya itu keinginan Mas Arya itu apa? Keinginan saya itu lancar ngomong di depan banyak orang gitu Pak. Oke, berarti atas permasalahan Mas Arya yang kurang percaya diri saat presentasi, itu keinginan Mas Arya lancar saat ngomong di depan banyak orang itu tadi ya. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, tujuan atas keinginan Mas Arya itu apa? Tujuannya agar nanti saya itu kedepannya bisa nyampein apa ya, bukan hanya sekedar presentasi tapi pendapat saya, terus mungkin acara yang lebih formal gitu, itu lancar gitu Pak. Oke. Nah, oke. Untuk selama ini saya ingin tahu apa sih yang sudah Mas Arya lakukan untuk mencapai tujuan dan keinginan itu sendiri? Saya sudah nyoba belajar cara ngomong sih Pak. Belajar cara ngomong. Nah, kalau dari teman-teman nih untuk mengatasi ketidakpercayaan diri, udah mencoba gimana untuk tampil percaya diri atau belum ada usaha sama sekali? Kalau saya belum Pak. Belum sama sekali. Belum ada. Nol putul. Pak. Nah, dari kedua cewek ini gimana? Udah ada usaha lah pasti karena cewek ya. Kalau saya tuh kayak nyiapin materinya dulu sih Pak, kayak apa yang mau disampaikan atau apa yang mau ditanyakan dari malam itu bisa disiapin dulu, jadi besoknya itu nggak terlalu bingung mau ngomong apa gitu Pak. Oke, kalau dari Mbak Amel? Sedikit nambahin bersama Pak, tapi sedikit nambahin. Mungkin sambil dipelajari yang benar-benar akan dipresentasikan gitu. Oke, nah dari ketiga teman ini kan ada jawaban yang berbeda. Nah, apakah dari ketiga ini ada yang sudah Mas Arya coba seperti mempelajari materi lalu tadi apa? Saya sedikit lupa apa? Ini dipelajari ulang sebelum Dipelajari ulang sebelum presentasi. Apakah sudah mencoba cara itu Mas Arya? Belum sih Pak. Belum. Belum coba. Lantas usaha apa saja yang selain yang Mas Arya sampaikan tadi? Saya belajar ngobrol, Iya. lalu saya belajar ngomong sendiri gitu Pak. Ngomong sendiri. Saya, Oke. Nah, terus saya belajar lewat cermin. oke. Tapi saya nggak pernah nyiapin materi gitu Pak. Yang nyiapin itu kan teman saya. Oh, berarti Mas Arya ini bagian tampil gitu ya? Bagian tampil aja. Oke. Nah, untuk usaha Mas Arya seperti belajar ngobrol sendiri, terus belajar di depan cermin itu udah berapa lama Mas? Itu baru sebulan ini sih Pak. Karena saya sadar kalau public speaking itu penting, apalagi sekarang saya sudah kelas 12 ya Pak. Iya, oke. Kan akan melanjutkan ke universitas, pasti di universitas juga itu pun ada kayak semacam presentasi yang lebih lebih harus meyakinkan gitu Pak buat mahasiswa nanti gitu. Oh, berarti secara tidak langsung ini Mas Arya pengen nanti setelah lulus sekolah ini di perkuliahan itu sudah lancar dalam kayak presentasi, sudah nggak takut diomongin lagi gitu ya. Benar Pak. Nah, kalau Mas Arya lagi presentasi itu ada perasaan-perasaan yang muncul nggak? Ada Pak. Apa biasanya? Rasa takut, terus rasa malu, terus mungkin rasa rasa pengen cepat selesai gitu. Oh, berarti kayak yang penting selesai gitu ya. Selesai gitu. Nah, dari teman-teman nih ada yang merasa kayak takut, malu, terus juga pengen selesai lah, kayak sekedar melaksanakan kewajibannya untuk presentasi gitu ya berarti ya. Gimana? Ada yang sama seperti Mas? Sama Pak. Sama. Waktu itu pernah presentasi, cuman saya itu kayak nggak pede gitu, akhirnya kayak pengen cepat selesai presentasinya. Oke, nah kalau dari teman-teman yang cewek ini, adik-adik? Iya Pak, Iya, sama. sama ya? Sama. Sama kan ketiga-tiganya ini sama ya?
Ini sama. Nah, tadi kan Mas Arya bilang ada rasa takut, rasa malu ini bisa dijelaskan lebih spesifik nggak? Malunya itu seperti apa, takutnya itu seperti apa, biar teman-teman ini tahu. Kalau malu sih saya pas presentasi itu sambil bawa buku, kadang tuh saya tutupin wajah saya gitu Pak. Terus takutnya itu kadang sampai bikin apa ya, jantung itu saya tuh kenceng detak. Yang buat tuh itu saya tuh gemeter juga, terus belibet gitu Pak pas ngomong. Terus tangan juga kadang gemeter gitu Pak pas presentasi. Oke, kalau keringat dingin nggak? Nggak sampai keringet dingin sih Pak. Oke, berarti nggak sampai keringat dingin ya? Soalnya kelasnya ASEAN gitu. Oke, berarti cukup baik ya kelas yang di kelas 12 itu ya? Iya. Soalnya Iya, Pak. kelas 11 sama kelas 10 kan belum ada hasilnya. Iya, Pak. Oke. Nah, kita evaluasi sedikit ya. Nah, kan tadi keinginan Mas Arya itu bisa percaya diri saat presentasi ya, dengan tujuan agar bisa Lancar lagi. lancar tadi ya. Tapi dengan yang dilakukan Mas Arya itu seperti apa? Cuman Cuman ngobrol di depan cermin, terus ngobrol sendiri, terus tidak mempersiapkan materi ya. Terus juga kalau presentasi juga sekedar ingin cepat selesai. ya pengen cepat selesai gitu ya. Ya. Nah, dari teman-teman nih, menurut teman-teman, apakah yang dilakukan Mas Arya ini sudah efektif untuk mendekatkan pada tujuan dan keinginan Mas Arya itu? Gimana? Sudah efektif nggak? Belum Pak. Belum. Dari Mbak Nina, kok diem aja ini takutnya ketiduran? Belum sih Pak. Oke, belum. Nah, dari ketiga teman-teman ini kan bilang kalau belum efektif. Nah, untuk kedepannya untuk mendekatkan Mas Arya pada tujuan dan keinginan Mas Arya itu sendiri, apa yang akan Mas Arya lakukan dalam waktu dekat ini? Ya mungkin yang saya akan lakukan itu saran dari Mbak Nina tadi. Iya. Sebelum presentasi itu sebaiknya saya mempelajari materinya terlebih dahulu. Oke. Lalu mungkin saya akan belajar public speaking melalui aplikasi YouTube mungkin Pak, atau mungkin saya bisa tambahin aktivitas seperti membaca buku yang ringan-ringan aja kayak novel gitu. Oke. Terus ada lagi? Mungkin dari saya itu aja sih. Dari yang cewek-cewek ini kan tadi yang sudah dilakukan untuk melawan rasa ketidakpercayaan dirinya udah cukup baik. Kalau Mas Bensa kan belum ada usaha sama sekali ya. Jadi kita tanya kepada yang cewek-cewek ini, apakah ada saran untuk Mas Arya atau masukan? Mungkin kalau misalnya sebelum presentasi sih Pak, mungkin bisa minta tolong teman satu kelompoknya itu kayak bantu koreksi gitu loh, apa yang mau diomongkan, mungkin ada yang salah, bahasanya salah, mungkin bisa diganti kayak gitu sih Pak. Oke, kalau dari Mbak Ahmed? Iya sama Mbak. Berarti kurang lebih sama kayak Mbak Nina ya? Iya. Oke, Mas Arya bisa coba sebutkan ulang apa yang akan Mas Arya lakukan dalam waktu dekat ini? Yang pertama tadi sarannya Mbak Nina, yaitu mungkin saya bisa minta tolong ke teman satu kelompok buat mengoreksi apa yang salah dari pemilihan kata saya yang akan dipresentasikan. Oke. Lalu tadi juga sarannya Mbak Nina, mungkin sebelum presentasi saya dimulai itu saya bisa mempelajari materinya terlebih dahulu. Lalu saya mungkin bisa belajar lebih banyak public speaking-nya melalui aplikasi YouTube. Dan terakhir itu mungkin agar memperlancar gaya bahasa saya, itu saya bisa melakukan aktivitas membaca buku yang ringan-ringan dulu. Oke. Nah, untuk usaha yang Mas Arya bilang ini mau dilaksanakan mulai dari kapan? Mungkin sehabis sesi konseling kelompok ini selesai, pas sampai rumah saya akan lakukan Pak. Untuk waktunya sampai berapa hari ke depan? Ini kan masih awal-awal ya Pak, Iya. kan saya juga belum terbiasa. Oke. Mungkin saya seminggu akan lakukan 3 kali itu.
Oke, berarti dalam seminggu nanti Mas Arya mencoba untuk berusaha itu 3 kali ya. Nah, semisal nanti dalam seminggu udah planning yang Mas Arya susun ini belum tercapai, apa yang akan Mas Arya lakukan untuk mencapai tujuan dan keinginan awal Mas Arya? Mungkin akan meningkatin lagi sih Pak. Yang awalnya dari 3 kali tadi mungkin lebih banyak lagi. Oke. Setiap hari. Oke, berarti misal dari berusaha dalam 3 kali seminggu terus masih dirasa kurang efektif lah, bisa ditambah berapa? Setiap hari, Pak. Setiap hari kalau bisa ya. Oke, nah kalau begitu dengan yang akan dilakukan Mas Arya tadi dalam seminggu ke depan, mungkin saya meminta Mas Arya untuk mencatat saat Mas Arya melakukan usahanya tadi, itu untuk bahan evaluasi kita minggu depan, karena minggu depan kita bertemu lagi dengan permasalahan Mas Arya untuk melihat perkembangannya apakah semakin membaik atau semakin memburuk ya teman-teman. Ya Pak. Oke, nah dari teman-teman ini ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kalau dari Mas Arya? Ya, saya mau menyampaikan terima kasih buat Bapak, Ya, sama sama-sama. teman-teman yang lain, terutama Mbak Nina, sekali lagi udah ngasih saran ke saya. Oke. Nah, oke, kalau begitu sudah tidak ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan lagi, mungkin untuk sesi konseling pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Karena juga biar kalian juga nggak kesiangan, takutnya orang tuanya nyariin ya. Ya, Pak. Oke. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Apabila Bapak ada salah kata ataupun perbuatan, Bapak mohon maaf ya. Ya, Pak. Kalau begitu Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.